Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ulangi lagi. Isim yang dimudhafkan kepada yang mutakalim itu akhirnya harus dibaca kasroh. Aslinya hadza gulamun li utawi iki gulamun iku konco li kaduwe ingsun. Kenapa ketika lafadz gulamun dimudhafkan kepada yang mutakalim maka menjadi hadza gulami. Lafadz sebelum ya mutakalim itu dibaca kasroh. Kecuali isim yang dimudhafkan kepada ya mutakalim itu berupa isim mu'tal. Baik isim mu'tal itu ada dua, ada isim mangkus, ada isim maksud. Ada isim mangkus dan ada isim maksud. Nomor dua, jadi gini ya, isim yang dimudhafkan kepada yang mutakalim itu sebelum akhir ya dibaca kasroh, kecuali satu isim mu'tal. Nomor dua isim tasniyah, nomor tiga isim jamak mudzakkar salim. Ketika isim yang dimudhafkan kepada yang mutakalim ini berupa isim mu'tal akhir atau isim tasniyah atau berupa jamak mudzakkar salim, maka ya mutakalimnya harus dibaca fathah. Bukan kalimat akhir, tapi ya mutakalimnya harus dibaca fathah. Contohnya lafadz yang mu'tal. Romin menjadi romiyah, romin. Terus qadha menjadi qadaya. Geser ke isim tasniyah. Lafadz ibna ini menjadi ibnaya. Nomor tiga jamak mudzakkar salim zaidina menjadi zaidiyah. Yes. Ada yang nggak paham? Monggo tanya. Paham nggak beda ya? Yes. Kalau sudah paham langsung geser. Isim yang mudhaf pada ya mutakalim apabila sebelum ya mutakalim itu berupa ya. Tadi isim yang akhirnya berupa ya. Ketika dimudhafkan kepada ya mutakalim itu bagaimana? Maka ya itu harus diidhamkan kepada ya mutakalim. Seperti lafadz Romi. Romi ini berarti isim mangkus, isim mangkus. Kan isim mangkus kan akhirnya berupa ya, sebelumnya berharokat kasroh, itu isim mangkus ya. Bagaimana kalau isim mangkus yang berakhiran ya itu dimudhafkan kepada yang mutakalim? Maka ya-nya isim mangkus itu diidhamkan pada ya mutakalim. Sehingga lafadz romi menjadi romiyah. Dan apabila sebelum ya mutakalim itu berupa waw dan huruf sebelum waw itu berupa harkat dhammah ya. Jadi ada isim yang isimnya itu akhirannya berupa waw. Dan sebelum waw berharokat dhammah, maka huruf sebelum waw itu harus dibaca kasroh. Asalnya lafadz muslimu ya, muslimuna aslinya. Sebelum diidhamkan kepada ya. Untuk syaratnya mudhaf harus tidak ada al, tidak ada tanwin, tidak ada nun tasniyah dan nun ja. Ketepatan lafadz muslimuna ini adalah jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim dimudhafkan kepada ya jamak mudzakkar salim dimudhafkan kepada ya mutakalim, maka nunnya menjadi muslimu ya. Sehingga disulap akhir cerita menjadi muslimiyah. Nah, itu kalau dianukan di i'rab panjang kan. Jadi teks yang di sini memang langsung karena kalau ditulis semua banyak nanti ya. Ya itu. Sehingga lafadz muslimiyah asalnya muslimu ya. Asalnya lagi muslimunali ya. Wis nomor 4 terakhir untuk bab al-mudhaf ilal ya mutakallim adalah bila sebelum ya mutakallim itu berupa alif. Nah, ini
Tadi ini berarti masih bahas tentang lafadz yang mu'tal akhir. Terus tadi kan ada lafadz yang mu'tal akhir itu yang mu'talnya berupa ya, ya. Ketika dimudhofkan pada ya mutakalim maka ya-nya harus diidhamkan kan gitu. Kalau mu'talnya itu berupa wawu terakhirnya maka bagaimana tadi itu? Maka sebelum wawu harus dibaca kasro itu. Sekarang mu'talnya mu'tal alif. Bila isim yang dimudhafkan kepada ya mutakalim itu berupa isim yang mu'tal tapi mu'tal alif. Bagaimana? Berupa alif, berupa alif. Baik alif itu maksud atau alif tasniyah maka alif itu harus ditetapkan. Ada fataya. Ada fataya. Itu ya-nya itu harus ditetapkan. Ada gulama. Sebelum dimudhafkan kepada ya apa? Itu isim tasniyah itu. Ada itu isim tasniyah. Berarti kalau isim tasniyah wada gulamani. Paham ya? Kan gini kan, bila isim yang dimudhafkan kepada ya mutakalim itu berupa berakhiran alif, baik alif maksur atau alif tasniyah, maka ketentuannya alifnya harus ditetapkan, nggak boleh dibuang. Sehingga ketika fata itu biasanya alif bengkong ya. Ini. Ketika dimudhafkan kepada ya mutakalim, alifnya tidak boleh dibuang. Menjadi fataya. Apa fata itu rek? Fata itu pemuda laki-laki. Lai fatayat pemudi perempuan. Kan nih acara fatayat itu acara arek nom-noman ya. Lai wong wedok biasa sing wis tuwek adalah muslimat. Kan ada fatayat, ada muslimat. Lek fatayat arek nom-nom, lek muslimat arek tuwek tuh. Arek tuwek. Bukan arek tuwek, orang-orang tua-tua ya. Wis. Terus nah, sebelum diidhamkan kepada isim tasniyah, sebelum diidhamkan kepada ya mutakalim, itu hadza mani utawi iki iku kanca loro. Ketika diidhamkan kepada yang mutakalim menjadi hadza anunya gimana? Dibuang karena syaratnya mudhof itu harus tidak ada nun tasniyah. Menjadi hada ulama ya. Ketentuan alifnya tidak boleh dibuang, harus ditetapkan. Itu menurut musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi. Tapi di sini menurut Bani Hudel ada yang lucu dah. Ini nama kabilah Bani Hudel. Menurut Bani Hudel, isim maksur yang mudhof pada yang mutakalim, isim maksur ya, kalau ada isim maksur menurut Bani Hudel, kalau ada isim maksur mudhof pada yang mutakalim, itu yang bagus alifnya diganti ya. Alifnya diganti ya, kemudian ya-nya diidhamkan kepada ya mutakalim. Alifin diganti ya, mari diganti ya ini dimudhafkan kepada ya mutakal. Sehingga lafaz asoya menjadi lafaz asoya. Wes gitu. Ada yang mau tanya monggo. Silakan yang mau tanya, tak kasih kesempatan sebentar.
Sudah ya, nggak ada yang tanya. Berarti paham misalnya, paham ya. Ya, geser nang pindah pindah bab rek ya. Apa iki? Ada tangan.